Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Untak Surabaya bersama dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum bekerja sama dengan Sanggar Merah Putih menyelenggarakan acara sosialisasi perlindungan hukum terhadap hak eksklusif bagi pencipta seni lukis dalam acara Pasar Seni Lukis Indonesia ke-13 2022 di Jatim Expo Surabaya, tanggal 21 November 2022. Seni lukis yaitu seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam, untuk menimbulkan perasaan keindahan. Sebuah karya cipta akan memperoleh perlindungan hukum apabila mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diperolehnya perlindungan hukum apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Kadangkala karya seni disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan komersial hingga diperdagangkan tanpa seizin pencipta. Sejalan dengan itu, beberapa persoalan lain terhadap produk berhak cipta dimodifikasi oleh konsumen. Sehingga timbul sebuah persoalan terkait batasan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang telah dilindungi. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini seminar pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa program Dr. LA. Karena tadi Pak Dr. Agung sudah mengatakan 1 menit mungkin ya, 1 jam mungkin paling lama, setiap detik ya sudah. Ya, kita pasti. Itu terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 pada tahun 2014. Seni lukis dilindungi. Di sana terdapat hak cipta, pengertiannya adalah hak eksklusif yang hak cipta. Jadi itulah yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri. Itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor Pasal 1 Ayat 1. Dan hak eksklusif itu sendiri pengertiannya terdiri dari 2. Ekonomi adalah hak dari eksklusif dari pencipta atau pihak yang terkait atau pemegang hak cipta. Yang hukum di sini, jika terjadi delik aduan di pengadilan niaga, itu yang dibuktikan adalah bukti otentik bahwa sudah dicatatkan di pencatatan DJKI Kemenkumham. Itu adalah sebagai alat norma samar. Maksudnya adalah tidak ada ketegasan di sana. Siapa yang memberikan nilai lukisan saya? Lukisan saya itu sebagai objek jaminan fidusia bisa. Nah, itu salah satunya seperti itu. Dan hak cipta ini akan, tetapi misalkan rambutnya yang satu diikat, yang satu digulai, apakah itu juga bisa? Yang ketiga, kalau kita bicara tentang seni, seni ini adalah melampaui ruang dan batas, dan atas nama seni deformasi, kemudian jenis abstrak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Jurnalis SH MSI dari Direktorat Hak Cipta Kemenkumham, kantornya di Jalan Kayun ya Pak. Kemudian ada lagi cerita paten. Paten itu kata kuncinya apa? Penanganan penyelesaian masalah baik bentuk atau proses atau produk. Jadi banyak lainnya dan seterusnya. Pencipta. Nah, tadi alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan pameran seperti ini, ya tadi umumin di mana enggak, dengan cukup Bapak membuat leaflet produk mencatatkan. Bapak Ibu sekarang ini sudah sangat mudah. Tadi Pak Dokter memang tetap, saya tetap harus, itu pilihan. Apa keuntungannya?
Kalau dengan perdamaian bisa, ngapain sih harus nyampe ke pengadilan? Yang pasti buang tenaga dari Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Nah, di undang-undang dimungkinkan kami sangat besar karena memang terjadi banyak sekali pemalsuan karya-karya, baik karya Orkmaster sampai. Kesimpulan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 tentang hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi bisa beralih sedangkan hak moral melekat abadi sepanjang pemilik aslinya masih hidup. Pewarisnya plus 70 tahun ada norma samar yang tidak ada kejelasan khusus terkait hak eksklusif yang dilindungi, karena masih banyak penyerobotan hak moral dari karya lukis yang bukan pemilik aslinya, akibat karena prinsip deklaratif yang sistemnya POPHC. POPHC yaitu persetujuan otomatis pencatatan tanpa adanya pemeriksaan substantif. Saran, perlu adanya pembenahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Hak Cipta, dengan tegas dan adanya pemeriksaan substantif atau lembaga sertifikasi.